Perkenalkan, nama saya Satria Lenurlasan. Saya anggota dari kelompok 6 dengan NIM 1908 1020 1106. Nama saya Bella Sabrila Amelia, NIM 1908 1020 1114. Nama saya Khalifah Maisuro, NIM 1908 1020 1124. Nama saya Reka Nurul Heki, NIM 190 810 201126. Nama saya Ganes Ar-Rahman, NIM 1908 1020 1139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian daripada service quality atau kita kenal dengan kata pelayanan. Kata pelayanan atau service quality sendiri secara etimologis kita dapat artikan. Di KBBI diartikan sebagai usaha untuk melayani kebutuhan orang lain. Di dalam perusahaan yang bergerak pada bidang jasa, pelayanan merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh seorang manajer. Dalam usaha bisnis, kita kenal dengan ungkapan pembeli adalah raja atau konsumen merupakan raja. Kotler dan Keller dalam Sudarso 2016 mengemukakan, service is any act or performance that one party can offer to another that essentially is renewable and does not result in their ownership in anything. Yang kurang lebih artinya, pelayanan itu merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan kepemilikan atas sesuatu. Dalam kenyataan, kita tuh tidak mudah untuk membedakan antara suatu produk itu sebagai jasa atau suatu produk itu sebagai barang, karena pada dasarnya barang dan jasa itu mempunyai hubungan saling melengkapi. Kesimpulan yang dikemukakan dari pengertian para ahli, kita dapat artikan bahwa pelayanan sendiri merupakan sebuah tindakan yang sebenarnya tidak berwujud secara langsung dari seseorang untuk memenuhi harapan orang lain yang punya tujuan untuk memberikan kepuasan yang pada dasarnya tidak menimbulkan kepemilikan. Apabila pelayanan ditawarkan oleh perusahaan atau seseorang sesuai dengan keinginan konsumen, maka produk atau jasa yang diproduksi pastinya akan dibeli atau diminati. Namun sebaliknya, apabila tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen atau pelanggan, maka produk atau jasa tersebut pasti akan kurang diminati oleh pelanggan sendiri. Selanjutnya, kualitas dari kebutuhan pelanggan pada akhirnya tergantung ke persepsi pelanggan itu sendiri masing-masing. Dalam konteks kualitas jasa, ada kata yang dikenal sebagai harapan. Pelanggan mempunyai peranan atau harapan besar dalam evaluasi kualitas yang dirasakan yang menjadikan produk atau jasa yang sama dengan perusahaan lain itu dapat dinilai berbeda kualitasnya oleh konsumen itu sendiri. Nasution dalam Rusdi tahun 2017 menyatakan sebagai berikut, kualitas pelayanan merupakan tindakan yang memiliki keunggulan yang diharapkan atau sebagai pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kualitas pelayanan dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa yang dijunjung tinggi oleh konsumen merupakan nilai dari bagaimana perusahaan atau seorang karyawan memberikan pelayanan secara langsung ataupun tidak langsung, namun menggunakan cara yang paling terbaik kepada konsumennya. Karena dengan pelayanan tersebut, seorang konsumen atau pelanggan dapat menilai dan memberikan sebuah kepuasan untuk tetap bertahan atau mencari produk dan jasa yang lain. Terus pengertian selanjutnya disampaikan oleh Ciptono dalam Sudarso tahun 2016. Ia mengemukakan pelayanan merupakan kaitan erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan memberikan dorongan khusus bagi para pelanggan untuk menjalin ikatan relasi atau hubungan saling menguntungkan dalam jangka panjang ataupun jangka menengah dan juga pendek. Berdasarkan semua pengertian itu, kita dapat simpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu keunggulan bentuk pelayanan yang diharapkan demi terpenuhinya keinginan dari konsumen atau pelanggan. Pelanggan akan sangat merasa puas jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapannya. Kata harapan, yang artinya tadi sebagai keinginan daripada konsumen. Dan pelanggan akan mempersepsikannya sebagai kualitas pelayanan yang baik. Sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan,
maka pelanggan itu akan merasa tidak puas dan akan mempersepsikannya sebagai kualitas yang kurang baik atau bahkan buruk atas perusahaan tersebut. Maka perusahaan seharusnya harus berhasil mewujudkan kualitas pelayanan yang sesuai dengan keinginan konsumen dan pelanggannya masing-masing. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pemasaran produk dengan pemasaran jasa. Tentunya kedua hal tersebut mempunyai berbagai macam perbedaan. Namun di sini saya akan menjelaskan 5 perbedaan besar antara pemasaran produk dan pemasaran jasa. Yang pertama adalah pemasaran produk mempunyai proses di mana kegiatan pemasaran disesuaikan untuk mempromosikan dan menjual produk tertentu untuk segmen tertentu. Sedangkan pemasaran jasa itu adalah kegiatan ekonomi yang ditawarkan oleh bisnis kepada kliennya untuk pertimbangan yang memadai. Nah, selanjutnya yang kedua, dalam pemasaran produk yang diutamakan itu adalah produk itu sendiri, harga, tempat, dan promosi. Nah, sedangkan dalam pemasaran jasa itu yang diutamakan adalah penambahan sumber daya manusianya, proses, dan fisiknya. Yang ketiga, perbedaan antara pemasaran produk dengan pemasaran jasa adalah saat produk dipasarkan, perusahaan itu akan menawarkan nilai. Sedangkan sebaliknya saat layanan dipasarkan, ia akan menawarkan hubungan dengan klien. Yang keempat adalah produk berwujud alami, bisa disentuh dan membuat promosi menjadi lebih mudah. Nah, kalau layanan itu kan tidak berwujud, dan pemasaran layanan jasa itu akan menjadi semakin sulit. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dalam pemasaran produk itu kualitas produk dapat diukur dengan membuat perbandingan antara berbagai produk. Nah, namun dalam layanan jasa, pengukuran layanan tidak memungkinkan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membahas subbab selanjutnya, yaitu dimensi kualitas pelayanan. Nah, dimensi kualitas pelayanan ini merupakan sebuah dasar di mana kita bisa menilai baik tidaknya suatu layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pelanggannya. Nah, dimensi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu bukti fisik atau tangible. Nah, di sini yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan kualitas pelayanan kepada pelanggan berdasarkan sifat fisik perusahaan itu sendiri. Nah, artinya apa? Di sini kita sebagai pelanggan atau konsumen, kita bisa melihat secara langsung pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya di sini yaitu seperti ketika kita menginap di sebuah hotel, maka kita bisa melihat bentuk gedungnya, fasilitasnya, bagaimana kita melihat penampilan dari para karyawan hotel. Nah, seperti itu contohnya. Dimensi selanjutnya yaitu reliability atau keandalan. Nah, maksudnya di sini yaitu kemampuan sebuah perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggannya secara akurat dan juga sesuai dengan apa yang dijanjikan sebelumnya. Nah, dalam aspek ini dalam dimensi ini terdiri dari 2 aspek, yaitu konsisten kinerja atau performance dan sifat yang dapat dipercaya. Contoh dari dimensi keandalan ini yaitu ketika sebuah toko ataupun perusahaan memberikan janji kepada konsumen untuk melakukan pengemasan barang atau kapan akan mengirim barang, maka di sanalah kita bisa melihat kualitas layanan yang diberikan perusahaan dari dimensi ini. Dimensi yang selanjutnya yaitu responsiveness atau daya tanggap. Nah, maksud dari dimensi ini yaitu di mana ketika perusahaan itu mampu untuk memberikan pelayanan kepada konsumennya secara cepat dan juga responsif. Dimensi ini sangat erat kaitannya dengan permintaan dari konsumen dan juga keluhan-keluhan dari konsumen dan lain sebagainya. Contohnya yang dapat kita lihat dari dimensi ini yaitu ketika perusahaan
cepat dalam mengatasi keluhan atau komplain dari pelanggan, seperti berkaitan dengan barang yang tidak sesuai atau dengan berkaitan dengan pengembalian barang dan lain sebagainya. Dimensi selanjutnya yaitu jaminan. Maksudnya jaminan di sini yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan jaminan tentang rasa aman dan juga kepercayaan bagi konsumennya. Jaminan ini juga berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan informasi-informasi atau memberikan solusi-solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen perusahaan. Dimensi selanjutnya yaitu jaminan. Maksudnya jaminan di sini yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan jaminan tentang rasa aman dan juga kepercayaan bagi konsumennya. Jaminan ini juga berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan untuk memberikan informasi-informasi atau memberikan solusi-solusi untuk mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi oleh konsumen perusahaan. Nah, perhatian kepada konsumen ini bertujuan untuk mengetahui tentang keinginan-keinginan ataupun kebutuhan-kebutuhan dari pelanggan perusahaan. Dimensi empati ini bukan berarti mengiyakan semua keinginan dari pelanggan, namun kita berusaha untuk mendekati pelanggan sehingga kita bisa mencari solusi atau berkompromi tentang masalah-masalah yang terjadi sehingga kita bisa menemukan solusi yang paling efektif. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk sebab selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya, yaitu Raika Nurul Haki. Saya akan menjelaskan tentang ekspektasi konsumen terhadap kualitas layanan. Menurut Walki, harapan konsumen terhadap suatu barang atau jasa telah dibentuk sebelum konsumen membeli barang atau menggunakan jasa tersebut. Sedangkan menurut Olsen dan Dover, harapan pelanggan merupakan keyakinan pelanggan sebelum mencoba atau membeli suatu produk dan menggunakan suatu layanan yang dijadikan standar atau acuan dalam menilai kinerja produk atau layanan tersebut. Nah, layanan yang sesuai dengan harapan konsumen dapat menyebabkan konsumen merasa puas. Nah, ketika konsumen mendapatkan suatu layanan yang sesuai dengan harapannya, maka konsumen akan menggunakan suatu layanan yang didapatkannya sehingga akan tercipta sikap loyal dari konsumen itu. Nah, ekspektasi atau harapan merupakan perkiraan atau keyakinan atau bisa juga disebut dengan prediksi dari konsumen tentang apa yang akan diterimanya. Lalu, apa saja faktor-faktor pembentuk harapan? Nah, menurut Horowitz dalam Febianti Setiawan dan Tio, harapan dapat terbentuk oleh 4 faktor. Nah, yang pertama yaitu communication by the service provider. Para penyedia jasa akan saling bersaing untuk mengomunikasikan jasanya kepada konsumen. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan janji melalui iklan dan media lainnya yang nantinya akan menimbulkan harapan bagi konsumen. Yang kedua yaitu price paid. Semakin besar jumlah uang yang dikeluarkan oleh konsumen, maka semakin besar pula harapan konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih memuaskan. Yang ketiga yaitu singular experience. Nah, bila konsumen merasa puas pada pelayanan yang diberikan, konsumen akan menceritakan pengalaman tersebut kepada teman atau relasinya, sehingga teman atau relasi ini akan menggunakan pelayanan tersebut dan berharap akan mendapatkan pengalaman yang sama. Menurut Sri Mulyani, model konseptual mengenai harapan pelanggan terhadap jasa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang pertama yaitu enduring service intensifiers, merupakan faktor yang mendorong pelanggan untuk meningkatkan sensitivitasnya terhadap jasa. Nah, faktor ini meliputi harapan yang disebabkan oleh orang lain dan filosofi pribadi seseorang mengenai suatu layanan. Nah, yang kedua yaitu personal need. Nah, kebutuhan yang dirasakan seseorang mendasar bagi kesejahteraannya juga sangat memerlukan harapan. Nah, yang ketiga itu transitory service intensifiers, merupakan faktor individual yang bersifat sementara, yang meningkatkan sensitivitas pelanggan terhadap jasa atau layanan. Nah, faktor itu mencangkup yang pertama yaitu ada situasi darurat pada saat pelanggan sangat membutuhkan jasa atau layanan dan ingin menyediakan jasa dan dapat membantunya.
Yang kedua itu jasa atau layanan yang terakhir dikonsumsi pelanggan dapat pula menjadi acuan untuk menentukan baik atau buruknya jasa berikutnya. Nah, yang keempat yaitu perceived service alternative, merupakan persepsi pelanggan terhadap tingkat atau derajat pelayanan perusahaan lain yang sejenis. Nah, jika pelanggan memiliki beberapa alternatif, maka harapannya terhadap suatu layanan akan cenderung semakin besar. Yang kelima yaitu self-perceived service role, merupakan persepsi pelanggan tentang tingkat atau derajat keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Yang keenam yaitu situational factor. Faktor situasi terdiri atas segala kemungkinan yang bisa mempengaruhi kinerja jasa yang berada di luar kendali penyedia jasa. Yang ketujuh yaitu explicit service promises, merupakan pernyataan oleh organisasi tentang jasanya kepada pelanggan yang bisa berupa iklan, perjanjian, atau komunikasi dengan karyawan di organisasi tersebut. Yang kedelapan yaitu implicit service promises, merupakan petunjuk yang berkaitan dengan jasa yang memberikan kesimpulan bagi pelanggan tentang jasa yang bagaimana seharusnya dan yang akan diberikan. Yang kesembilan yaitu word of mouth, merupakan pernyataan yang disampaikan kepada pelanggan dan biasanya cepat diterima oleh pelanggan karena yang menyampaikan adalah mereka yang bisa dipercaya, seperti para pakar, teman, keluarga, dan publikasi dari media massa. Yang ke-10 yaitu past experience, merupakan pengalaman di masa lampau atau diketahui konsumen. Dan harapan ini dari waktu ke waktu semakin berkembang seiring dengan banyaknya informasi dan pengalaman yang diterima oleh pelanggan. Saya akan membahas mengenai pengukuran kualitas layanan. Dalam mengukur suatu kualitas pelayanan, terdapat 5 cara untuk mengukurnya, yaitu yang pertama menggunakan metode SERVQUAL. SERVQUAL merupakan singkatan dari Service Quality. Metode ini digunakan untuk membantu para manajer untuk menganalisis segala masalah pada kualitas serta untuk memahami berbagai cara memperbaiki kualitas jasa. Dalam metode ini terdapat 2 faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang mereka terima secara nyata dan layanan sesungguhnya yang diharapkan oleh pelanggan. Jika pelayanan lebih dari yang diharapkan oleh pelanggan, maka pelayanan tersebut dapat dikatakan bermutu. Tetapi sebaliknya, jika pelayanan kurang dari harapan pelanggan, maka pelayanan tersebut bisa dinyatakan tidak bermutu. Yang kedua yaitu menggunakan sampel. Terdapat 2 cara dalam menggunakan sampel, yaitu yang pertama, sampel untuk populasi besar. Maksud dari populasi besar yaitu jumlah ukuran dari populasi yang diteliti sangatlah banyak, bahkan tidak diketahui besar kecilnya. Sampel ditentukan oleh 3 hal, yaitu tingkat kepercayaan, sampling error, dan populasi sampel. Rumusnya yaitu N sama dengan Z kuadrat dikali P dalam kurung 1 min P per E kuadrat. Yang kedua yaitu jumlah sampel untuk populasi kecil. Maksud dari populasi kecil adalah populasi yang sedikit dari jumlahnya. Dapat diketahui, bahkan nama dari setiap orang pada populasi tersebut diketahui. Rumusnya tidak jauh berbeda dengan rumus yang pertama, yaitu N sama dengan Z kuadrat P dalam kurung 1 min P tutup kurung N per Z kuadrat P dalam kurung 1 min P tutup kurung N plus dalam kurung N min 1 tutup kurung E kuadrat. Keterangannya yaitu Z mengacu pada tingkat kepercayaan, P dalam kurung 1 min P yaitu variasi populasi, E yaitu kesalahan sampel yang dikehendaki, N jumlah populasi. Yang ketiga yaitu diagram Cartesius. Diagram ini merupakan bangunan yang terbagi menjadi 4 dengan dibatasi oleh garis X dan Y. Garis X berarti rata-rata dari skor rata-rata pelaksanaan atau pelayanan, dan garis Y merupakan rata-rata dari skor rata-rata harapan konsumen. Terdapat 4 bangunan, yaitu bagiannya yang pertama kuadran 1 atau prioritas utama, yang kedua kuadran 2 atau pertahankan prestasi, yang ketiga kuadran 3 prioritas rendah, yang keempat kuadran keempat yaitu berlebihan.
Keterangannya dari yang kuadran pertama, yaitu faktor-faktor yang terletak dalam kuadran ini dianggap sebagai prioritas utama yang harus dibenahi karena harapan tinggi sedangkan persepsi rendah merupakan prioritas untuk ditingkatkan. Yang kuadran 2, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam kuadran ini dianggap penting. Pertahankan prestasi. Daerah yang harus dipertahankan di mana harapan dan persepsi sama-sama tinggi. Yang ketiga, yaitu kuadran 3, faktor-faktor yang terletak pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting atau terlalu diharapkan oleh konsumen. Kuadran prioritas rendah karena harapan dan persepsi sama-sama rendah. Yang keempat, yaitu kuadran 4, faktor-faktor yang terdapat pada kuadran ini dianggap tidak terlalu penting dan atau tidak terlalu diharapkan. Kuadran yang berlebihan karena tingkat harapan rendah sedangkan persepsi tinggi. Yang keempat, yaitu uji validitas. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu pengukuran dapat mengukur apa yang sebenarnya ingin dia ukur. Misalnya, jika seseorang ingin mengukur berat suatu benda, maka dia memerlukan timbangan, karena timbangan adalah alat pengukur berat benda. Pada kasus ini yang ingin diukur yaitu kualitas layanan, maka seorang peneliti harus menggunakan angket atau kuesioner untuk mengukur kualitas layanan. Angket tersebut dibagikan kepada pelanggan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan, serta angket tersebut harus dapat mengukur apa yang akan diukur. Jika pertanyaan pada angket tersebut mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh angket tersebut, maka angket tersebut dapat dikatakan valid. Yang kelima, yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah alat pengukur tersebut dapat dipercaya atau tidak. Terdapat dua cara untuk mengukur reliabilitas. Yang pertama, yaitu repeat measure atau ukur ulang. Cara ini dilakukan dengan memberi pertanyaan secara berulang pada seseorang tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya, 1 bulan menanyakan, lalu bulan selanjutnya ditanyakan lagi, bulan selanjutnya lagi ditanyakan lagi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah seseorang tersebut tetap konsisten dengan jawabannya. Yang kedua, yaitu menggunakan cara one shot atau sekali saja. Berbeda halnya dengan repeat measure, cara ini dilakukan hanya 1 kali saja memberi pertanyaan kepada seseorang, lalu hasilnya dibandingkan dengan hasil pertanyaan lain.